Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Makna doa Bapa kami. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, permintaan murid-murid Yesus kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa," sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ini memunculkan sebuah pertanyaan. Bukankah setiap orang Yahudi sejak kecil sudah diajar untuk berdoa dengan berbagai macam cara dan upacara? Yang diharapkan oleh para murid itu adalah seperangkat doa untuk didaraskan, atau mungkin prinsip-prinsip dasar dalam doa. Doa itu kita kenal kemudian dengan sebutan doa Bapa kami. Ada 5 permohonan dalam doa ini. 2 bagian pertama terkait dengan Allah, dan ketiga terakhir terkait dengan pemenuhan kebutuhan kita sebagai komunitas. Dalam doa ini ada adorasi, ada pengakuan iman, ada ucapan syukur, dan ada permohonan. Doa ini menyiratkan kedalaman hubungan yang ada antara Yesus dan Bapa, sekaligus mengingatkan kita akan perjalanan sejarah iman bangsa Israel. Doa ini mengundang kita untuk masuk ke dalam keindahan hubungan tersebut. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Untuk masuk ke dalamnya, kita perlu pemahaman mendalam tentang relasi Yesus dengan Bapa dan tonggak-tonggak kisah bangsa Israel bersama Allah. Doa ini kita perlu renungkan juga dalam peristiwa hidup kita masing-masing. Pengalaman kita mengenal Allah sebagai Bapa, bagaimana menguduskan nama Allah, menantikan kehadiran kerajaan-Nya, dan juga peristiwa kejatuhan dan penyelamatan kita. Caranya adalah dengan mendoakan doa ini dengan segenap hati, dengan pikiran dan pemahaman serta rasa yang kita katakan kepada Allah. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.